Halo, calon siswa SMA Katolik Andaluri tahun ajaran 2021-2022. Bersama saya Yosep Yohanes Maku, Sarjana Filsafat. Kita akan melihat materi PLS pada hari ini dengan tema pola hidup sehat di tengah masa pandemi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama melihat materi tersebut. Ada 3 kriteria yang akan kita terapkan dalam materi ini. Pertama, apa itu pola hidup sehat dan mengapa kita harus hidup sehat? Kedua, faktor pendukung pola hidup sehat di masa pandemi. Ketiga, apa itu virus corona dan bagaimana cara hidup sehat di tengah pandemi? Selain adik-adik melihat bahwa virus corona ini merupakan virus yang sangat berbahaya dan penyebarannya sudah sangat luar biasa di tengah dunia saat ini, penting bagi kita untuk mempraktikkan hidup sehat. Di slide PowerPoint yang ada di video adik-adik ini, Pak Guru telah memberikan tips hidup sehat. Itu adik-adik dapat lihat dalam gambar yang ada di slide PowerPoint adik-adik. Apa itu hidup sehat? Dunia saat ini sedang mengalami persoalan besar, khususnya dalam bidang kesehatan, yaitu dengan merebaknya wabah virus corona. Sudah banyak korban jiwa akibat dari virus ini yang penyebarannya tidak mengenal batasan usia, negara, umur, dan status sosial. Virus ini amat menular dan jika tidak ditangani secara tepat dan cepat akan mengakibatkan korban jiwa. Sudah banyak cara yang ditempuh agar penyebaran virus ini tidak meluas di tengah masyarakat. Akan tetapi, belum ada kepastian kapan virus ini akan segera musnah. Ada langkah pencegahan dan ada pula langkah pengobatan. Semua memang butuh usaha yang ekstra agar kita dapat menghentikan penyebaran virus ini. WHO atau Badan Kesehatan Dunia sudah memberikan anjuran dan usaha keras kepada masyarakat dunia dalam memerangi virus corona. Salah satunya adalah anjuran agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh tetap fit atau prima. Di masa pandemi seperti sekarang, kita selalu diingatkan untuk melakukan praktik hidup sehat, yaitu dengan prokes atau protokol kesehatan, mempraktikkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. 3 cara atau 3M tadi tidaklah cukup. Kita harus melihat hal-hal yang paling sederhana lagi, yaitu dengan adanya social distancing, cara memakai masker yang baik dan benar, dan tips cara mencuci tangan atau langkah mencuci tangan yang baik dan benar, tentunya dengan menggunakan sabun. Mengapa pola hidup sehat itu sangat penting? Pola hidup sehat perlu diterapkan dan dibiasakan dalam kehidupan harian kita. Ada nilai tambah dan manfaat besar ketika seseorang terbiasa menerapkan pola hidup sehat. Di bawah ini adalah alasan mengapa kita perlu mempraktikkan pola hidup sehat, yaitu agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh kuman, virus, dan bakteri, pikiran menjadi lebih sehat, energi dan stamina melimpah, membuat organ tubuh sehat, dan membuat kulit lebih cantik atau sehat. Ada pula faktor pendukung hidup sehat, yaitu dengan memperhatikan nutrisi atau asupan makanan yang akan kita makan. Perhatikan makanan yang kita makan. Karena makanan yang baik dan benar belum tentu harus mahal. Tetapi makanan yang baik dan benar dan menyehatkan itu sudah tentu ada di dalamnya nutrisi yang penting untuk membuat tubuh tetap sehat dan prima. Kita bisa membuat makanan itu sesuai dengan kehendak kita. Yang penting mencukupi kebutuhan nutrisi kita dengan memperhatikan makan pokok kita, lauk pauk apa saja yang kita makan, selilingi juga dengan makan buah-buahan dan sayuran segar.
untuk menjaga vitamin dalam tubuh kita. Perilaku hidup bersih dan sehat selama pandemi. Di slide itu silakan adik-adik lihat bagaimana tips untuk hidup bersih dan sehat, yaitu sering mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga secara teratur. Olahraga apa saja, yang penting adik-adik punya niat untuk berolahraga. Yang penting tidak berat dan tidak membuat cedera. Membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, menghindari stres, dan cukup waktu untuk kita beristirahat. Tips hidup sehat sebagai siswa SMA Katolik Andaluri. Tentunya sebagai seorang siswa SMA Katolik Andaluri, kita wajib menerapkan pola hidup sehat baik di lingkungan rumah, masyarakat, maupun lingkungan sekolah tempat kita belajar. Di bawah ini merupakan tips-tips kita untuk menerapkan secara sederhana hidup sehat. Pertama, mandi. Mandi itu merupakan aktivitas rutin dan aktivitas membersihkan tubuh dengan air bersih dan dengan cairan pembersih seperti sabun. Mandi bisa dilakukan itu pada pagi dan sore, atau mungkin bisa 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Manfaat mandi itu membuat tubuh menjadi bersih, membuat kulit menjadi cerah dan sehat, menghilangkan keringat yang menyebabkan bau badan, dan mandi menghilangkan debu dan kotoran yang menempel pada kulit kita akibat dari keseharian aktivitas kita di luar rumah. Selanjutnya yaitu memotong kuku. Penting bagi adik-adik untuk memperhatikan kesehatan kuku. Manfaat memotong kuku, adik-adik bisa membaca 7 poin yang ada di slide video itu. Pertama, menghindari kuku tumbuh ke dalam, mengurangi infeksi bakteri, menjaga kebersihan kuku, menjaga cedera karena kuku panjang, mencegah keracunan, menjaga sistem pencernaan, menandakan kebersihan diri yang baik. Memotong kuku yang baik dan benar itu rutin, yaitu seminggu sekali. Potonglah kuku sesuai dengan tekstur. Sudut kuku yang tertinggal akan runcing dan bisa menyebabkan infeksi. Jangan memotong kutila dengan gunting, melainkan adik-adik bisa menggunakan penjepit kuku. Hindari memotong kuku terlalu pendek, karena akan membuat lapisan pada kuku terluka. Kuku akan tumbuh menekan atau bahkan masuk ke dalam kulit, yang dikenal dengan istilah ingrown toenail. Selanjutnya, kita akan melihat tentang menggosok gigi. Tentunya adik-adik menggosok gigi ini sudah adik-adik praktekkan di rumah, yaitu kebiasaan yang harus dilakukan, yaitu pada waktu bangun pagi, selesai makan, dan ketika hendak tidur. Nah, menggosok gigi yang baik dan benar itu ada tahap-tahapnya. Nah, adik-adik bisa melihat ada 7 tahap menyikat gigi yang baik dan benar. Apa manfaat dari menyikat gigi? Gigi akan menjadi lebih bersih dan sehat. Kita mencegah timbulnya karies atau karang gigi, lubang gigi, atau berulat, atau penyakit lainnya akibat gusi dan gigi tidak sehat. Membersihkan karang-karang gigi juga perlu kita lakukan. Bisa aja adik pergi ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi. Ini akan memberikan perasaan segar dalam mulut. Bisa juga adik-adik setelah menyikat gigi berkumur dengan larutan penyegar atau pembersih gusi atau pembersih gigi. Akan mencegah bau nafas tidak sedap, supaya tidak dihindari oleh teman-teman atau siapa saja yang ada di sekitar adik atau dekatnya adik. Penyebab gigi berlubang itu mungkin adik-adik malas gosok gigi, menggosok gigi juga tidak bersih, seringkali makan makanan yang tidak kondusif atau makan makanan tidak sehat seperti permen, coklat, atau es krim.
atau disebabkan oleh banyaknya kuman atau bakteri dan terdapatnya sisa-sisa makanan yang menempel di celah-celah gigi. Untuk itu, gosoklah gigi secara baik dan benar. Dan yang terakhir adalah bagaimana Pak Guru ingin memberikan sebuah gambaran tentang manfaat mengkonsumsi air putih. Tentunya air putih itu bukan air yang kalian lihat seperti air di sungai atau air di kali atau di mana saja. Air putih di sini dimaksudkan adalah air yang dapat kita minum. Air yang dapat diminum oleh manusia adalah air yang sudah melewati proses sterilisasi atau proses perebusan dengan suhu tertentu untuk mematikan kuman atau bakteri yang terdapat dalam air. Meminum air 8 gelas sehari atau sekitar 74% atau 75% dari tubuh kita, karena dalam tubuh kita membutuhkan asupan air yang cukup supaya kita tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Manfaat dari mengkonsumsi air putih yaitu pertama, membersihkan usus supaya usus terbebas dari zat-zat yang tidak baik. Karena usus itu menampung makanan yang masuk dan diolah untuk saripatinya itu menyebar ke seluruh tubuh kita. Ada pula untuk mencegah sakit kepala. Seringkali sakit kepala yang ditimbulkan itu akibat karena kekurangan minum air putih atau dikenal dengan istilah dehidrasi. Air putih juga memproduksi sel darah merah, merangsang pertumbuhan sel darah merah lebih cepat, menghilangkan toksin atau racun karena makanan yang kita makan tadi yang tidak sehat dan proses pengolahan yang juga tidak baik. Selanjutnya, mempercepat metabolisme tubuh. Minum air hangat meningkatkan 24% sistem metabolisme. Biasanya setiap bangun pagi itu disarankan oleh dokter atau orang tua untuk mengkonsumsi air hangat. Bukan air panas ya, air hangat. Dan kemudian menurunkan berat badan. Air putih bisa menghilangkan lemak di perut, yaitu lemak jenuh yang akibat dari konsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak teratur. Baiklah adik-adik, pada PLS dengan tema hari ini yaitu pola hidup sehat di masa pandemi sudah Pak Guru sampaikan kepada kalian. Pak Guru harap dari materi ini adik-adik bisa dapat mempraktekkan dan mengambil hikmat dan mengambil sebuah pelajaran bagaimana mempraktekkan pola hidup sehat di rumah. Sampai jumpa dan tetap semangat dan tetap sehat. Salam Andaluri.